Halo, selamat datang di channel Blender ID. Fotografi adalah merupakan sebuah seni dalam menangkap cahaya, sehingga membuat gambar yang dihasilkan begitu indah dan juga mempunyai makna-makna tertentu. Nah, tidak cuma di seni atau penangkapan cahaya kamera, di setiap software, sebuah cahaya adalah sebuah peranan penting untuk membuat keindahan dan juga membuat suasana tertentu. Nah, begitu juga di software Blender. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang pencahayaan untuk membuat atau menghadirkan cahaya kepada sebuah objek sehingga membuat objek tersebut menjadi bagus atau indah atau mempunyai makna tertentu. Oke, langsung saja seperti biasa kita buka software Blender-nya terlebih dahulu. Di sini sudah ada tampilan seperti biasa software Blender pada pembukaan pertama atau ketika membuka sebuah software Blender sudah ada yang 3 objek seperti ini, cahaya, kamera, dan juga sebuah kubus. Langsung kita hapus saja. Ada berbagai macam cara untuk menghadirkan sebuah cahaya di software Blender ini, tapi untuk kali ini saya akan membuat seperti tema studio foto. Oke? Bagaimana caranya? Kita langsung aja. Yang pertama adalah Shift A. Oke, buat teman-teman yang misalkan baru pertama masuk hadir ke tutorial video saya, di sini ada icon ini ya, icon mouse, dan juga nanti ketika saya ketik A, ada muncul A, nanti teman-teman bisa mengikuti panduan di sini juga ya. Saya Shift A, kemudian saya pilih plan, kemudian saya S untuk scale dan angka 10 untuk melebar 10 skalanya ya. Kemudian di sini saya akan tekan 1 di keyboard untuk tampilan dari depan. Kemudian saya akan ke object mode, edit mode maksudnya, edit mode di sini. Kemudian saya pilih edge ini ya. Kemudian saya pilih ini, satu garis ini. Saya tekan E, kemudian tarik ke atas sedikit, kemudian tekan Z untuk lurus ke atas. Iya, ini lurus ke atas ya, seperti ini. Nah, oke. Ini sudah menjadi sebuah backdrop dari studio foto, tapi masih kasar. Kita klik garis ini kembali, kemudian Ctrl B. Ctrl B, kemudian tarik mouse-nya. Nah, ini masih kasar. Kita scroll mouse-nya. Iya. Segini cukup. Ya. Bagi teman-teman yang belum tahu kenapa tidak terlalu banyak, padahal banyak lebih smooth gitu. Nah, ini tuh mempengaruhi dari kinerja komputer. Kalau semakin banyak wireframe seperti ini, berarti semakin berat. Ya, seperti itu mungkin. Ini hanya sekilas info aja. Oke, saya ketik tab untuk kembali ke object mode, kemudian saya klik kanan, saya add smooth, saya kembali ke tampilan depan seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai sebuah add-ons yaitu Blender Kit. Saya tidak akan menerangkan add-on ini di sini. Bagi teman-teman bisa menyaksikan video saya tentang wow sekali untuk Blender Kit ini, add-on gratis ya tentunya. Bisa mempunyai banyak model gratis. Oke, bisa simak, nanti saya sertakan di kartu video di sebelah mana ya, kanan atau kiri ya, saya lupa letaknya, nanti aja dilihat. Nah, kemudian ini backdropnya sudah jadi, kemudian saya mau menambahkan objek tentunya menggunakan ini ya, filter dulu yang free terlebih dahulu.
Kemudian di sini udah tampil nih objek-objek tinggal ini, tapi saya mau misalkan Venterly. Oke. Venterly saya mau cari objek yang lucu. Ini ya kebetulan ini lucu. Saya klik aja langsung di sini. Nanti akan pindah ke tengah seperti ini ya. Oke, ini terlalu kecil. Saya zoom terlebih dahulu. Oke. Saya tekan 1 untuk menghadap ini. Ini bisa dihilangkan terlebih dahulu biar enggak menghalangi. Kemudian sorry. Oke, di sini. Nah, saya posisikan di tengah seperti ini. Kemudian saya Shift A, kemudian pilih kamera, kemudian Ctrl Alt 0 pada numpad. Nah, maka akan langsung kameranya berpindah seperti ini. Kemudian saya pilih kamera ini, kemudian G untuk grab, kemudian X untuk ke sebelah sisi. Saya mau posisikan ini tepas di tengah-tengah seperti ini. Oke, ini udah di kamera. Saya keluar dari kamera ini ya. Kemudian yang biasa saya lakukan yaitu membelah menjadi 2 tampilan. Caranya di sini ya, supaya kursornya seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian ini vertikal split. Nah, jadi tampilan 2 seperti ini. Yang biasanya yang ini saya arahkan untuk kamera. Oke, seperti ini. Kemudian ini bisa saya sembunyikan. Tenang aja kalau misalkan ini nggak bakal hilang, soalnya yang ini masih ada ya. Kemudian ini juga biasanya saya sembunyikan. Nah, jadi fokus seperti ini. Fokus untuk view dari objek. Oke, dari kamera maksudnya. Selanjutnya kita menambahkan cahaya di sini ya. Kita bermain di area kanan. Oke, Shift A, kemudian area. Saya pilih area karena ini menyerupai softwork di studio foto. Saya pilih move ini, kemudian ke atas. Nah, seperti ini, cukup. Kemudian saya masuk ke bagian rendering dulu ya, terlebih dahulu render, kemudian saya pilih cycles, kemudian CPU-nya dirubah ke GPU karena saya mempunyai GPU card. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai bisa CPU aja, tapi mungkin akan berat. Kemudian ini saya rubah 128, di komputer saya sanggup segini untuk render viewport-nya. Mungkin bisa yang lebih gitu, atau yang terlalu berat bisa dikurangin juga, jadi misalkan 64 atau misalkan 32 ya, seperti itu. Bagaimana spesifikasi dari ininya komputernya. Yang bagian ini minimalnya boleh 0 juga. Kemudian untuk max-nya 1024, saya masih kuat komputernya untuk render akhir nanti ya. Biasanya saya di denoise. Oke, ini cukup, udah lumayan cukup ini. Kemudian di sini color managementnya di sini filmic ya. Saya pilih standar. Nanti saya akan coba untuk menyampaikan perbedaannya. Mudah-mudahan ingat ya ke depannya. Kemudian di sini saya 2500 ya, pengen bikin yang kotak gitu gambarnya, yang square ya, seperti ini. Jadi ini tuh square ya tuh. Oke, nggak kayak tadi persegi panjang ala-ala film lah gitu. Oke, cukup. Selanjutnya saya over ke sini ya, ke render. Nah, ini segini udah lumayan oke gitu, tapi nanti kita atur pencahayaannya lagi. Kemudian nah, ini kan area semua terrender ya. Agar tidak terrender area hanya sekitaran square atau kamera ini, bisa Ctrl B. Kemudian nah. Oke. Jadi ini yang terrender itu area kameranya aja ya. Oke. Kemudian di sini cahaya ini ya, sebelum dikasih cahaya ini masih gelap ya.
Setelah dikasih cahaya ini lumayan oke. Kemudian dalam seni atau peletakan di studio foto, kita dapat mengenal beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah fill light. Fill light itu key light, maksudnya key light itu sumber utama dari cahaya. Dia volume cahayanya lebih besar. Kemudian ada fill light. Fill light itu lebih kecil pencahayaannya dibanding key light. Kemudian ada backlight. Backlight itu untuk menangkap detail rambut, misalkan kalau misalkan foto portrait. Nah, seperti itu. Kita akan buat yang seperti itu. Peletakannya, saya menekan 7 pada keyboard. Kemudian saya menggeser ini cahayanya, sumber cahayanya. Biasanya fill light itu bebas sih, bagaimana ini biasanya antara di kiri atau di kanan, bagaimana situasi dan kondisinya juga. Kemudian ini saya agak rendahkan ya. Sebuah softbox itu tidak mungkin tinggi banget gitu, pasti sejajar dengan kurang lebih tubuh manusia gitu, yang tubuh objeknya. Oke. Saya angkat 3 dulu, kemudian untuk dari sampingnya, kemudian R, X untuk rotate seperti ini. Saya mengarahkan persis seperti ini, kemudian saya angkat 7 pada numpad. Untuk view dari atas, rotate R terus Z seperti ini. Oke. Nah, ini saya terlalu besar ya ininya. Softbox nge-scale dulu. Oke, segini cukup. Nah, saya akan menjadikan ini sebagai key light. Saya nama double klik di sini, key, misalkan seperti itu untuk cahaya. Kemudian saya menambahkan ulang, atau saya akan menduplikat ini aja, menduplikat ini. Caranya Shift D. Kemudian bisa tarik ke sini, kemudian klik kanan. Nah, akan kembali ke sini lagi. Kemudian di sini saya kasih nama fill light. Fill light. Nah, di sini kan ada ini ya. Kita pilih fill light, kemudian ke tab ini. Ini location rotationnya saya reset menjadi 0. Oke, kemudian ini juga menjadi 0 lagi lah. Gitu seperti itu. Kemudian untuk scale enggak, saya reset biar sama ininya. Kemudian saya tarik ke atas lagi ya, seperti ini. Oke. Kemudian saya view dari atas dan saya arahkan ini. Nah, untuk fill light itu biasanya cahayanya lebih jauh gitu daripada key, dari yang utama gitu. Jauh. Saya banding seperti ini ya. Misalkan saya tekan 3, kemudian R, kemudian X untuk merotate. View dari atas tekan 7, tombol 7 di keyboard, R, Z untuk rotate ke sini. Oke. Sudah cukup seperti ini. Selanjutnya untuk detail, misalkan ini tidak ada rambutnya sih ya, atau misalkan apa ya, ya untuk detail bagian atas biasanya untuk portrait atau misalkan objek-objek makanan seperti itu juga harus ada apa ya, seperti detail untuk ujungnya gitu. Makanya diadakan yaitu backlight. Untuk kali ini saya akan menambahkan langsung dari sini ya, lampu. Kemudian ini ada berbagai macam, tapi saya pilih yang area aja. Yang spot juga bagus sebenarnya untuk backlight, tapi saya pilih area saja. Kemudian saya drag lagi seperti biasa ke atas. Kemudian angkat 7. Nah, untuk backlight biasanya hampir sejajar dengan fill light. Jadi fill light menghadap ke sini. Kemudian backlightnya juga sering bertabrakan dengan key light ya, hampir
nggak jadi hampir bertabrakan, tapi posisinya seperti ini biasanya. Untuk background studio tuh, dan saya 3, kemudian rotate X. Oke. Cukup. Saya scale dulu biar agak kecil. Untuk backlight ini saya buat lebih kecil, kemudian 7 kembali, kemudian RZ untuk rotate ke area seperti ini ya. Oke. Sudah cukup sepertinya untuk ini. Nah, ini kan agak hitam ya di sininya ya. Ini karena terlalu jauh ininya. Cukup seperti ini. Terlalu jauh si backdropnya, jadi agak hitam seperti itu ya contohnya. Oke, cukup seperti ini. Kemudian di sini sebenarnya udah lumayan oke ya. Kalau kita lihat di sini objeknya udah diterangi dengan lumayan sempurna, tapi di sini tinggal mengatur volume ya. Yang pertama saya beri nama dulu untuk yang ini ya, backlight. Kemudian nah, bagi teman-teman yang misalkan pusing nih ya, bisa di group, dikategorikan kepada collection seperti ini. Ini contohnya. Kemudian caranya itu misalkan ini yang cahaya semua, saya pilih, saya klik, kemudian klik sambil enter control, tombol control seperti biasa Windows menyeleksi gitu. Nah, ini ada 3 ya. Kita tekan M, bikin koleksi. Misalkan softbox. Kemudian oke. Nah, ini ada semacam folder atau grup ya. Jadi ini lampu semuanya. Ini collection yang ini kita tutup. Kemudian di sini pengaturan cahayanya seperti biasa, key itu lebih besar dibanding yang lainnya. Semua total yang biasanya yang saya pelajari yaitu 100%. Misalkan kalau key 50%, kita anggap key-nya 5 watt. Ya seperti itu. Kemudian ininya 3 watt. Kemudian yang back ini 2 watt. Nah, seperti ini biasanya. Atau bisa kita kalikan menjadi kali 2 misalkan seperti ini. Kali misalkan kali berapa ya? Kali 5 misalkan contoh. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama, yang fill 3 kali 5. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang 5 kali 5. Nah, agak terang ya, terlalu terang sepertinya untuk ukuran ini. Jadi kita buat ini aja, 25 bagi 3 semisal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga kita bagi 3 kembali, 15 bagi 3. Kemudian ini rumusnya ya, supaya mengkalikan semua sama nilainya. 10 bagi 3. Oke. Ini udah lumayan oke ya. Lumayan oke. Kemudian kita masuk ke ini ya, Word. Kemudian kalau dirasa kurang terang, bisa dipilih yang color ini. Kemudian kita terangkan lah. Nah, seperti ini. Oke. Cukup. Kemudian ini terlalu jauh menurut saya. Saya anggap saya sedang melakukan foto produk untuk penjualan boneka seperti ini. Jadi saya akan lebih dekatkan, Ctrl N, view, kemudian camera to view. Nah ini. Kemudian N lagi buat hide.
Nah, saya ambil sampel seperti ini. Oke, cukup. N lagi, ininya di unchecklist. Oke. Gini sebenarnya udah pencahayaannya udah merata ya. Pada intinya untuk pemasaran produk itu cahayanya harus merata gitu. Tidak ada boleh yang detailnya hilang, misalkan kegelapan seperti itu. Ini untuk contoh kasus foto produk. Kemudian pada lantainya ini ya, di sini flat, lantainya saya belum apa-apakan, belum saya warnai. Kemudian saya pilih material dan pilih ini. Kemudian saya mau buat ini seperti ada efek cermin seperti itu. Saya tambahkan metalik di sini 0,3. Ya, ada berasa ini ya tuh, ada pantulan. Kemudian roughness-nya saya rendahkan menjadi 0,2. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi roughness itu kekasaran dari sebuah bidang. Jadi semakin rendah semakin halus gitu, mengakibatkan si metal ini juga terpengaruh dan menjadi kaca ujung-ujungnya seperti itu. Saya tingkatkan menjadi 0,4. Nah, seperti ini. Oke, sudah oke ya, sudah lumayan oke. Saya bilang ini lumayan oke karena masih banyak aspek yang harus kita tambahkan sebenarnya. Tapi untuk pembelajaran pemula ini, saya rasa ini sudah lumayan cukup. Kemudian kita akan lakukan rendering. Nah, seperti tadi saya mau jelaskan ini tentang kenapa saya pilih standar dibanding Filmic. Nah, kita coba Filmic. Nah, hasilnya seperti ini. Jika Filmic ini cocoknya buat movie gitu, film, ya sesuai ininya ya. Karena saya pilih standar. Nah, untuk standar ini bisa ditingkatkan ininya ya, kualitasnya, looknya, medium high contrast misalkan, nah seperti ini. Super strong gitu warnanya. Tapi saya biarkan non, atau saya tambahkan yang medium lumayan seperti ini. Ini tinggal cocok-cocoknya aja sih. Nah, yang medium ini, medium kontras saya tambahkan. Kemudian saya akan melakukan render. Nah, di sini saya sampelnya ya, tadi udah kita bahas. Kemudian untuk rendersnya saya pilih ini dulu, wireframe, agar tidak terlalu berat. Kemudian klik menu render, kemudian render image. Oke, rendernya sudah selesai di saya, cukup untuk 37 detik untuk merender objek ini. Kita bisa lihat kualitasnya ya lumayan, ini sebuah boneka untuk saya pasarkan ceritanya, produknya. Kemudian untuk menyimpannya seperti biasa, image, kemudian save, kemudian saya simpan di mana ya, di desktop mungkin. Di desktop, di sini aja saja boneka. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada opsi pilihan PNG, kemudian zip page. Bisa, ini saya quality-nya saya tingkatkan, saya zip page saja. Save image. Nah, oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalkan ini kemungkinan saya akan membahas tentang cahaya Blender ini akan berlanjut ya. Bagi teman-teman yang misalkan penasaran nih, next session atau next episode dari tutorial Blender khususnya bagi pemula, untuk saya saat ini membahas untuk pemula karena saya juga bukan expert juga. Jadi saya coba untuk sharing ke teman-teman. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman agar bisa belajar Blender lebih fokus lagi dan menjadi sesuatu yang teman-teman harapkan dari awal belajar Blender. Misalkan jadi seorang animator atau dan sebagainya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat, silahkan subscribe. Itu bisa membuat saya senang tentunya, karena mempunyai subscriber itu membuat sebuah kepuasan bagi saya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini.